Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita masih membahas materi IPA SMP kelas 7 mengenai energi dalam sistem kehidupan bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini kita akan membahas makanan sebagai sumber energi, transformasi energi dalam sel, dan metabolisme sel. Makanan sebagai sumber energi. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, di mana setelah kita memakan makanan, maka kita akan bisa melakukan aktivitas lainnya seperti berpikir, berolahraga, atau bermain game. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya adalah beras, jagung, kentang, dan ubi. Nah, fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sebagai sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh, mengoptimalkan fungsi protein, dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Yang kedua, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, dan nitrogen atau N. Protein terbagi atas dua. Yang pertama yaitu protein hewani. Contohnya adalah daging, ikan, telur, dan keju. Yang kedua yaitu protein nabati. Contohnya adalah tahu, tempe, gandum, dan kacang. Fungsi protein yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pembangun sel jaringan tubuh, dan yang ketiga pengganti sel tubuh yang rusak. Berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak juga terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama lemak hewani, contohnya adalah keju, kuning telur, daging sapi, dan daging ayam. Yang kedua lemak nabati, contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang, dan juga buah alpukat. Nah, fungsi dari lemak yaitu yang pertama sumber energi, di mana 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Dan yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Berikutnya adalah transformasi energi dalam sel. Transfer energi oleh klorofil, di mana klorofil berfungsi dalam fotosintesis.
Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut juga dengan kloroplas. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat sebuah tanaman yang memiliki daun hijau, di mana pada daun akan terjadi fotosintesis dengan menggunakan energi sinar matahari. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Transformasi energi oleh mitokondria. Perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita lihat bentuk transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup sel saraf. Berikutnya adalah metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Berikutnya kita bahas fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita lihat proses dari fotosintesis, yaitu zat hijau daun memerlukan cahaya matahari plus karbon dioksida dan juga air. Setelah terjadi proses fotosintesis, maka akan berubah menjadi oksigen plus glukosa. Dengan rumusannya yaitu 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O atau air dengan bantuan cahaya dan juga klorofil akan berubah menjadi C6H12O6 atau gula ditambah dengan 6O2 atau oksigen. Yang kedua, respirasi. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Pada proses respirasi,
terjadi perubahan secara kimia, yaitu C6H12O6 plus dengan O2 atau oksigen akan berubah menjadi 6CO2 atau karbondioksida plus 6H2O atau air ditambah dengan energi, yaitu berupa glukosa. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya. Semoga channel ini bermanfaat.